Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Muhammad Farel, NIM terakhir 141. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai reverse pitching dari matkul metodologi penelitian. Nah, di sini working title saya yaitu pengaruh struktur modal dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Nah, kemudian pada research question-nya yaitu semakin banyak keberadaan multiple large shareholder structure atau yang disebut MLSS akan menurunkan kinerja perusahaan. Dan sedangkan semakin banyak kepemilikan institusional akan meningkatkan kinerja perusahaan. Bagaimana peranan MLSS dalam melakukan pengawasan terhadap pemegang saham? Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu key papers, struktur modal, kinerja perusahaan, kemudian MLSS, institutional ownership, kemudian penulis banyak menyinggung beberapa hasil karya tulis sebelumnya berasal dari Margaritis dan Silaki tahun 2010. Kemudian yang selanjutnya ada Fosu pada tahun 2013. Kemudian yang poin B, motivation. Nah, peneliti ini berharap meneliti hubungan non-linear antara struktur modal dengan kinerja perusahaan dengan menambahkan variabel kepemilikan pada model penelitian. Nah, atau yang bisa disebut sebagai multiple large shareholder structure dan kepemilikan institusi. Karena variabel ini belum terlalu banyak diteliti di negara dengan struktur kepemilikan keluarga dan terkonsentrasi. Kemudian yang bagian ketiga yaitu poin selanjutnya, ideas. Di sini idenya bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh non-linear atau kuadratik struktur modal terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Chark-Tobinski dan ROE. Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh multiple large shareholder structure atau yang disebut MLSS dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Kemudian poin yang selanjutnya, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari data stream dan IDX website, yang kemudian diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel tahun 2007 dan menggunakan software Stata 11. Poin selanjutnya yaitu tools. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu sampel yang memiliki kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama yaitu perusahaan non-keuangan yang telah listing di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 hingga 2012. Kemudian kriteria yang berikutnya yaitu perusahaan bukan merupakan perusahaan BUMN dan BUMN dikeluarkan dari sampel karena penelitian ini menganggap bahwa perusahaan yang dimiliki oleh negara segala kebijakannya ditentukan oleh pemerintah. Sehingga jika perusahaan BUMN memiliki multiple large shareholder structure atau MLSS, maka peranan dari pemegang saham besar tersebut tidak akan mempengaruhi kebijakan pemegang saham terbesarnya atau yang dipegang oleh pemerintah. Kemudian kriteria yang selanjutnya, perusahaan menerbitkan dan memiliki laporan tahunan annual report-nya lengkap dan berakhir pada 31 Desember selama periode pengamatan pada tahun 2009 hingga 2012. Kemudian kriteria yang keempat, perusahaan tidak mengalami delisting selama periode pengamatan 2009 hingga 2012. Kemudian kriteria yang selanjutnya, kriteria yang terakhir, perusahaan memiliki nilai ekuitas yang positif selama periode pengamatan tahun 2009 hingga 2012. Kemudian poin watch new. Nah, yang pertama ini yang terbaru yaitu mengupdate tahun penelitian menjadi tahun terkini. Kemudian yang kedua, pada penelitian ini ingin mengetahui beberapa titik optimal struktur modal yang menghasilkan kinerja yang paling optimal. Kemudian yang ketiga, penelitian ini dilakukan di Indonesia pada periode 2009 hingga 2019 di semua industri kecuali industri keuangan. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu so what. Yang pertama, penelitian ini berhasil menemukan pengaruh non-linear struktur modal yang diproksikan dengan debt to equity ratio terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Chark-Tobinski.
Kemudian yang kedua, keberadaan multiple large shareholder structure (MLS) dalam penelitian ini ditemukan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan yang diproyeksikan dengan ROE. Kemudian poin yang ketiga, di dalam penelitian ini ditemukan pengaruh positif dan signifikan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Kemudian bagian yang selanjutnya yaitu contribution. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi kinerja perusahaan lain yang dapat memperkuat hasil hubungan non-linear, struktur modal, dan kinerja perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur peranan multiple large shareholder sebagai corporate governance. Kemudian penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelusuran kepemilikan saham hingga pemegang saham ultimate. Yang selanjutnya, penelitian selanjutnya dapat melakukan identifikasi jenis MLSS seperti kepemilikan oleh keluarga, investor institusional, pemerintah, dan asing. Kemudian bagian yang terakhir ada other considerations. Penelitian ini hanya menggunakan dua proksi untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu dengan cara Otobinsky dan ROE. Mekanisme corporate governance sebagai mekanisme pengendalian hanya terbatas dari peranan multiple large shareholder dan kepemilikan institusional. Dalam mengukur multiple large shareholder structure hanya berdasarkan kepemilikan saham yang tercantum dalam laporan keuangan. Nah, penelitian ini belum mengidentifikasi jenis MLSS-nya seperti keluarga, kepemilikan investor institusional, pemerintah, dan asing. Proses pengidentifikasian jenis MLS ini mungkin dapat menjelaskan peranan corporate governance dari MLSS. Oke, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.